Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita yang udah kita tunggu-tunggu banget, apalagi kalau bukan Renegade Immortal episode ke-42. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya, di mana Wang Li membantu membalaskan dendam Cheng Xian kepada Cheng Lin dan Sun Jinwei yang telah mengambil inti kera roh untuk bahan pemunihan pil. Selain itu, Wang Li juga akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada Ayang Embeb Limuan dan meminta bantuan untuk membuatkan pil kultivasi yang bisa menerobos ranah jiwa baru lahir dalam 2 bulan. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana Limuan membantu Wang Ling dalam proses peningkatan kultivasinya yang selain menggunakan sejumlah pil kultivasi juga memanfaatkan energi spiritual melimpah dari tungku pil pencuri surga. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy. Setelah mengetahui identitas asli Wang Lin, Limuan lalu mempertanyakan mengapa Atu Akang Teh penampilannya berubah setelah 200 tahun lalu tidak bertemu. Pertanyaan tersebut lantas membuat Wang Lin menjelaskan kalau penampilan yang dia lihat Limuan di masa lalu yang 200 tahun lalu itu merupakan tubuh dari Maliang yang dia rasuki. Sedangkan penampilan saat ini merupakan penampilan dari tubuh aslinya yang gantengnya luar biasa yang sengaja dia sembunyi-sembunyiin biar wanita-wanita lain enggak kelepek-kelepek. Usai membicarakan masalah penampilan, mereka lanjut membahas pil kultivasi yang bisa membuat Wang Ling menerobos ke tahap jiwa baru lahir, di mana pil-pil tersebut nantinya akan dikonsumsi oleh tubuh avatar Wang Lin yang saat ini masih di tahap pembentukan pondasi. Mengetahui rencana kultivasi Wang Lin, Limuan kemudian mengatakan kalau ramuan pil yang dibutuhkan Wang Ling itu akan sangat banyak, tetapi Limuan memastikan bisa sanggup untuk mendapatkannya. Hanya saja dia mengkhawatirkan proses peningkatan kultivasi dari formasi inti ke jiwa baru lahir yang membutuhkan kekuatan spiritual dalam jumlah banyak. Selain itu, Limuan juga mengkhawatirkan keadaan tubuh Wang Lin yang bisa mengalami dampak buruk jika mengkonsumsi ramuan pil kultivasi dalam jumlah banyak dalam jangka 2 bulan. Akan tetapi kekhawatiran tersebut langsung diatasi Wang Ling yang mengatakan kalau dirinya memiliki teknik tertentu untuk mengatasi efek samping ramuan pil. Mendengar penjelasan Wang Lin, Limuan kemudian memberikan sejumlah pil kultivasi dan berjanji akan membantu Wang Ling dalam membuatkan pil lainnya. Setelahnya dia diminta Wang Ling untuk memeriksa sebuah tungku pil bersegel yang dulu pernah didapat Wang Ling dari Yun Fei. Begitu diperiksa tungku pemunihan pil itu ternyata merupakan tungku kelas tinggi yang berasal dari sekte Qi Huang, yang di dalamnya terdapat sebuah pil misterius yang diprediksi sebagai pil peringkat 6 dan bisa memungkinkan Wang Ling untuk menerobos ranah kultivasi. Hanya saja Limuan tidak mengetahui bagaimana cara membuka segel dalam tungku pil tersebut dan takut kalau pil di dalamnya akan hancur jika segel itu dibuka secara paksa. Mendapati penjelasan tersebut, Wang Ling kemudian memberikan slip giok kepada Limuan sambil memberitahukan kalau slip giok itu berasal dari orang yang sama dengan si pemilik tungku. Wang Ling lantas meminta Limuan untuk memeriksa slip giok itu, barangkali saja akan ditemukan catatan tentang cara membuka segel pil pada tungku tersebut. Namun setelah diperiksa, Limuan tidak mendapatkan catatan apa-apa terkait cara membuka segel dan hanya menemukan beberapa resep pemunihan pil saja. Tapi meski demikian, Limuan berjanji kepada Wang Ling kalau dirinya akan mencari informasi tentang cara membuka segel di perpustakaan sekte Langit Awan. Setelah pertemuannya dengan Limuan, Wang Ling segera kembali ke kamar pribadinya dan langsung berkultivasi di dalam ruang manik menentang surga. Sembari berkultivasi, Wang Ling mengkonsumsi beberapa jenis pil pemberian Limuan, mulai dari pil Qizo yang merupakan pil roh peringkat 2, pil Sun King, pil Xuan Bing, pil Qianji, serta masih banyak lagi, di mana pil-pil tersebut memiliki kegunaan yang berbeda-beda dan tentunya akan mempermudah Wang Ling dalam proses peningkatan kultivasi dari pembentukan pondasi untuk memasuki tahap formasi inti.
Di sisi lain, pengkonsumsian berbagai jenis pil itu justru membuat iblis Suligao menjadi ribut-ribut tidak karuan, sekaligus mengungkapkan rasa irinya terhadap Wang Lin yang bisa mendapatkan semua pil mahal itu dengan mudah. Sementara itu, Wang Lin sendiri tetap tidak terganggu dengan keirian Suligao dan terus melanjutkan proses kultivasinya hingga bisa membentuk inti emas dalam tubuhnya. Setelah inti emas terbentuk, Wang Lin kemudian mengambil satu pil berikutnya, di mana pil tersebut merupakan pil Tianli yang dulu pernah dikonsumsi tubuh utama Wang Lin ketika mencapai tahap formasi inti. Menyadari pil yang diambilnya adalah pil Tianli, seketika itu juga ingatan Wang Lin langsung melanglang buana ke masa lalu, tepatnya ketika Limuan pertama kali membuatkan pil tersebut untuk membantunya menerobos ranah. Tanpa disangka, saat ini Wang Lin akan memakan pil Tianli buatan Limuan lagi, meskipun pil Tianli yang sekarang terlihat jauh lebih baik dari pil Tianli yang dibuat di Laut Xiaomo. Selesai mengingat kenangan tentang pil Tianli itu, Wang Lin pun segera menelan pil tersebut dan lanjut berkultivasi. Sementara Wang Lin berkultivasi, Limuan tampak menyibukkan diri di perpustakaan Sekte Langit Awan untuk mencari informasi tentang cara membuka segel pil yang ada pada tungku pemberian Wang Lin. Dalam pencariannya, Limuan kemudian mengetahui kalau segel pil pada tungku itu membutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk bisa dibuka. Selain itu, Limuan juga menemukan cara lain untuk membantu peningkatan kultivasi Wang Lin, di mana ternyata Wang Lin hanya perlu mengkonsumsi beberapa jenis pil lagi yang bisa menyempurnakan kekuatan spiritualnya supaya bisa membuka segel pil. Asyik membaca informasi tersebut, Limuan dikejutkan dengan dua petugas perpus yang ternyata sedang memata-matainya. Menyadari dirinya sedang diawasi, Limuan segera mempercepat pencariannya dan memindai informasi-informasi penting yang dia dapatkan. Namun selain itu, Limuan juga mulai berstrategi dengan sengaja memindai informasi-informasi lain yang tidak ada hubungannya dengan cara membuka segel. Alhasil ketika dua petugas perpus yang ternyata merupakan utusan dari Sun Jianwei itu memeriksa hasil bacaan Limuan, mereka tidak menemukan kejanggalan atau kecurigaan apapun dari tindakan Limuan. Bahkan dua petugas itu juga melapor kepada Sun Jianwei kalau mereka cukup kesulitan untuk menemukan petunjuk yang mencurigakan, terlebih lagi status Limuan yang merupakan alkemis berbakat peringkat 5. Mendengar laporan dua petugas perpusnya, Sun Jianwei malah terlihat kecewa dan seketika melampiaskan kemarahannya di ruangan tersebut. Bersama dengan itu, ketua sekte luar yang merupakan ayahnya lantas menghampiri dan mengingatkan kalau kemarahan Sun Jianwei itu tidak ada gunanya. Namun perkataan tersebut tidak juga meredam kemarahan Sun Jianwei yang malah semakin emosi sembari mengatakan alasan dari kemarahannya yang tidak lain karena mencurigai Limuan punya hubungan rahasia dengan sosok rambut putih alias Wang Lin. Melihat Sun Jianwei begitu marah, ketua sekte luar pun berjanji akan langsung bertindak jika sosok yang dibicarakan mereka itu berani menampakkan wujudnya lagi. Beralih ke tempat lain, Limuan sedang mencoba memurnikan sebuah pil pada tungku bersegel, tetapi saat itu dia mendapati kekuatan spiritualnya tidak cukup. Oleh sebab itulah Limuan kemudian berpikir untuk pergi ke pavilion kitab suci Tibet untuk mencari bahan-bahan yang bisa mengekstraksi kekuatan spiritual dengan lebih baik. Nah, di tengah pemikiran itu, Limuan merasakan kedatangan Sun Jianwei sehingga dia buru-buru menyembunyikan kembali tungku pil itu dan berpura-pura sedang berkultivasi. Begitu Sun Jianwei tiba di dalam ruangan, Limuan langsung meminta orang itu untuk tidak mengganggunya, tetapi Sun Jianwei malah tidak menurut dan justru mempertanyakan hubungan antara Limuan dengan tubuh utama Wang Lin. Mendengar pertanyaan itu, Limuan tentu menolak untuk menjawabnya, sehingga Sun Jianwei terpaksa mengalihkan topik pembicaraan dengan menunjukkan sebuah hadiah pernikahan yang diberikan oleh sekte lain. Tapi karena Limuan masih saja mengabaikannya dan tidak mau melihat hadiah itu sebentar saja, Sun Jianwei akhirnya sangat kecewa dan memperingatkan Limuan tentang pentingnya upacara pernikahan mereka. Bahkan Sun Jianwei juga mengancam Limuan supaya dia tidak bertingkah macam-macam dan harus
harus memastikan dirinya hadir di upacara pernikahan, sekalipun Limuan tidak menginginkan pernikahan itu. Bahkan Sun Jingwei juga memerintahkan beberapa murid untuk terus mengawasinya serta melarangnya keluar dari pavilion Nanyuan. Sementara Limuan tidak diperbolehkan keluar, di ruang Mutiara Xianni, Wang Ling masih khusyuk berkultivasi hingga akhirnya tubuh avatar Wang Ling pun telah mencapai tahap formasi inti awal hanya dalam waktu 1 bulan. Setelah mencapai ranah tersebut, Wang Ling segera keluar dari Mutiara Tianni dan mendapati gurunya Zhou Lin datang menghampirinya. Begitu melihat Wang Lin, Zhou Lin terlihat sangat terkejut karena ternyata murid pertamanya itu benar-benar telah menerobos ranah formasi inti dalam waktu singkat, padahal terakhir kali bertemu Wang Ling masih di ranah kondensasi Ki lapisan 3. Di sisi lain, peningkatan kultivasi Wang Ling yang terlalu drastis itu membuat Zhou Lin akhirnya mempercayai ucapan Limuan yang mengatakan bahwa Wang Ling adalah temannya. Menyadari status Wang Ling saat ini, Zhou Lin lantas mempertanyakan apakah mulai sekarang dia harus memanggil Wang Lin dengan sebutan paman. Namun saat itu Wang Ling buru-buru melarang dan meminta Zhou Lin untuk tidak bersikap formal kepadanya, karena bagaimanapun juga Zhou Lin lah yang telah mengajarinya alkemia meski hanya dalam bentuk catatan. Setelah mengatakan itu, Wang Ling kemudian mempertanyakan terkait situasi Limuan saat ini. Ditanyai tentang Limuan, Zhou Lin kemudian menjelaskan kalau saat ini Limuan sedang menjadi tahanan rumah dan tidak diperbolehkan keluar meninggalkan pavilion Nanyuan. Selain itu, Zhou Lin juga memberikan slip giok pemberian Limuan yang isinya berupa informasi tentang cara membuka segel pil, di mana cara untuk membuka segel pil itu harus membutuhkan kekuatan spiritual yang cukup banyak, tetapi Limuan tidak memiliki bahan-bahan yang cukup untuk menghasilkan kekuatan spiritual itu. Tapi meski demikian, Limuan masih punya cara lain untuk mendapatkan kekuatan spiritual, yaitu dengan merebutnya dari jimat tripod yang ada di perpustakaan. Dan karena Limuan sedang tidak bisa kemana-mana, maka Wang Lin diminta untuk mengambil jimat tersebut. Selesai membaca pesan Limuan, Wang Lin kemudian diberitahu Zhou Lin terkait situasi dan kondisi dari puncak perpustakaan tempat jimat itu berada, di mana tempat tersebut terbilang sangat aneh dan dikabarkan bahwa pembangunannya menghabiskan banyak pusaka yang bisa melindungi tempat tersebut dari para penyusup. Selain itu, pavilion perpustakaan itu juga dijaga oleh seorang kultivator jiwa baru lahir, sehingga membuatnya tampak sulit untuk dimasuki. Namun meski demikian, Wang Ling tetap nekat datang ke tempat tersebut demi mendapatkan jimat yang dimaksudkan Limuan. Setibanya di perpustakaan, Wang Ling tidak membuang waktu dan langsung meluncur ke lantai puncak untuk mengambil jimat. Namun segala upaya yang telah Wang Ling lakukan akhirnya diketahui kalau pilar-pilar yang ada di tempat itu dipenuhi dengan larangan yang seketika langsung menyerang Wang Ling. Ketika Wang Ling terperangkap dalam larangan di ruangan itu, dia juga dikejutkan dengan kemunculan seorang tetua penjaga yang bernama Liu Fei yang tingkat kultivasinya sudah memasuki tahap awal jiwa baru lahir, di mana tetua penjaga itu langsung menegur Wang Lin karena telah berani masuk tanpa izin. Bahkan tetua penjaga itu juga menyiapkan sebuah serangan untuk menghukum Wang Lin. Ketika serangan Liu Fei hampir mendarat, Wang Lin buru-buru mengalihkan larangan yang terpasang di ruangan itu sehingga otomatis membuat Liu Fei sangat terkejut-kejut, terlebih lagi ketika mendapati Wang Lin dapat lolos dari serangannya. Tak rela penyusup seperti Wang Lin meloloskan diri, Liu Fei kembali melemparkan serangan lain, tetapi akhirnya Wang Lin masih dapat menghindar dengan baik dan bahkan mampu melawan balik untuk menjebak Liu Fei dengan bendera larangannya. Setelah Liu Fei benar-benar tidak bisa berkutik lagi, Wang Lin akhirnya meluncur bebas menuju puncak dan segera mengambil jimat yang ada di sana. Keesokan harinya pencuri jimat tripod yang dilakukan Wang Lin menjadi bahan pembicaraan murid-murid, terlebih lagi-lagi mereka juga mendapat informasi kalau si pencuri yang dimaksud belum bisa ditemukan hingga saat ini, bahkan oleh seorang kultivator jiwa baru lahir sekalipun. Tanpa diketahui, pembicaraan tersebut dapat terdengar langsung oleh tubuh avatar Wang Lin yang saat ini sedang berada di kamarnya. Beberapa hari setelahnya, seorang alkemis peringkat 5 bernama
bernama Ouyang Ji terlihat memulai proses pemunian pil dengan mengandalkan 7 tungku pil pencuri surga yang berada di puncak perpustakaan. Pada saat yang sama, proses pemunian pil itu dimanfaatkan Waling untuk berkultivasi dan membuka segel pil tepat di bawah tempat Ouyang Ji berada. Gila sih, sumpah sudah tidak bisa berkata apa-apa ya sama kehebatan dan keopeannya Wang Lin ini tuh. Waduh, demi ayang limuan bebnya itu apapun dilakuin ya guys ya. Waduh, edan sih sumpah sih ya guys ya. Padahal kekuatannya tuh satu tingkat di bawahnya gitu, tapi mampu melawannya gitu. Nah, di episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana kelanjutan proses kultivasi Wang Lin, serta bagaimana dia akhirnya berhasil membentuk jiwa baru lahir dan menggagalkan upacara pernikahan Limuan dan Sun Jianwei. Wah, edan makannya minggu depan mah edan pokoknya mah ya guys ya.